Mari kita simak feeling Jokowi. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Feeling. Ya kalau feeling gue sih emang ijazah lu palsu. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Secara resmi Demokrat memberikan tanggapannya karena jadi liar isunya yang seolah-olah Partai Biru yang menjalani ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami seluruh kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ya, tudingan adanya keterlibatan Partai Biru dalam polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya sangat disesalkan oleh Partai Demokrat, bahkan sampai AHY pun ya sudah membantah tidak ada keterlibatan Partai Demokrat menjadi dalang dalam dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi menurut netizen ya, Termul ini sudah kehabisan kata-kata berargumentasi terhadap polemik dugaan ijazah palsu Jokowi yang semakin hari semakin terbongkar ya. Sehingga Jokowi pun membuat manuver-manuver terbaru seperti membuat reuni yang dianggap oleh masyarakat maupun netizen reuni palsu. Jadi kata netizen ini ya, Termul maupun Jokowi sudah kehabisan argumentasi dan kata-kata untuk membantah dugaan ijazah palsu ini. Apalagi kita lihat bukti-bukti terbaru begitu banyak yang terbongkar ya, sehingga Jokowi pun tidak bisa berkutik ya. Jadi untuk memukul lawan ya, akhirnya Partai Demokrat lah menjadi tuduhan daripada ijazah palsu ini. Nah, gara-gara tudingan tersebut, akhirnya ya Demokrat akan pertimbangkan jalur hukum terkait tudingan Partai Biru, yaitu dalang ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat ini akan mempertimbangkan ya, kalau mereka masih membuat narasi-narasi ya, bahwa Partai Biru atau Demokrat dalang dibalik ijazah palsu ini, kemungkinan ini akan dibawa ke jalur hukum ya, akan dilaporkan polisi karena mereka sendiri ya tidak berani ya memberikan bukti, langsung tuduh orangnya ya, jangan hanya berargumentasi aja. Bahkan ya baru-baru ini yaitu Farhad Abbas ya diska untuk bersumpah di depan Al-Quran, di mana dia menuduh bahwa ya orang yang menuduh Jokowi ijazah palsu dianggap menerima bayaran ya, tetapi pada akhirnya ya Farhad Abbas ini tidak berani disumpah dengan Al-Quran. Artinya dia ciut, dia hanya berani menuduh tetapi tidak berani membuktikan. Itulah ya kualitas-kualitas pengikut atau pemuja Jokowi. Mereka hanya bisa memberi argumentasi tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba kita lihat videonya. Kita bersumpah di atas Al-Quran. Saya dengan Farhad Abbas bersumpah di bawah Al-Quran. Apakah kami dibayar ijazah palsu ini? Tidak. Saya siap apapun terjadi diri saya. Ingat para tambah berani ya Allah, saya bersumpah di bawah Al-Quran ya Allah. Amin ya Allah. Tidak ada. Kita bersumpah. Kami tidak pernah ada yang mendanai, tidak ada yang pernah bayar. Sepersen pun. Saya lagi berjuang. Apa yang berjuangin? Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya.
Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemalsuan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan bahwa isu Indonesia gelap itu gitu loh, dan memang itu fix. Kenapa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung ya kan. Nah, kalau yang isu-isu ini ya kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar terus saya ada kebenaran. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Gantian, biar dijawab dulu. Nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver. Silakan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan, Bang Hosinuddin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini, itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Kemarin kalian bilang residu politik karena tidak terima kalah politik. Sekarang kalian bilang warna merah, warna biru yang memfitnah. Apa yang tepat kata-kata yang disampaikan kepada kalian ini cocoknya? Memang kalian itu jahanam, haram jadah, bujang inam, semua sama kalian. Kalian yang tukang bohong, sekarang kalian tuduh sana, tuduh sini. Kalian itu merasa paling benar. Padahal kalian selalu melakukan flying victim. Kalian pikir orang dan masyarakat ini otaknya tidak jalan, tidak rasional seperti kalian. Kalau jilat itu sekali dua kali jilat bolehlah. Jangan kilat-kilat kali kalian menjilat pantatnya. Paham kalian? Sekarang semua mau kalian adu domba. Yang tukang adu domba itu kalian. Yang bikin gaduh itu kalian. Dengar itu. Masyarakat ini nggak bodoh. Karena sama kalian ini udah nggak perlu lagi kita bicara logika, bicara rasional. Kalian merasa paling benar. Sama kalian ini. Semua ternak-ternaknya sama aja. Memang kalian ini manusia-manusia yang nggak bisa apa ya. Aduh, ampun lah, ampun. Baru sekali ini di dalam hidup saya ada kelompok yang selalu memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Kelompok kalian ini memang sebenarnya kalian ini yang tukang bikin gaduh negara ini. Paham kalian? Pak Amin, kalau Partai Biru ada Demokrat, ada Nasdem, ada PAN. Yang mana Partai Biru yang dilirik oleh Jokowi? Karena Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya, dia lantas membidik Partai Biru sebagai dalang keonaran isu ijazah palsu itu. Jokowi dan beberapa ternaknya menuding ada orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Jadi seperti Pak Dengkek, Jokowi asal tuding dan sempat gerusa-gerusu membidik Pak SBY sebagai orang besar itu.
Jadi gegabah sekali Jokowi menuding orang besar yang menjadi dalang isu ijazah Jokowi palsu itu Pak SBY. Jokowi panik, katanya ada agenda besar, agenda terselubung, mau memakzulkan di balik ijazah palsu. Nah, kita dengarkan kata Pak Amin, apa yang disampaikan Pak Amin nanti ya. Angan-angan Jokowi makin berantakan. Sesungguhnya setelah Jokowi sekeluarga termasuk menantunya dipecat dari PDIP, bobot politik Jokowi dan anak-anaknya menjadi sangat ringan. Nah, jadi Mas Jokowi, Anda sudah selesai. Usai sudah Anda punya tugas kepresidenan. Tidak perlu lagi Anda nongol ikut ngatur-ngatur urusan negara. Biarkan Presiden Prabowo berpikir dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sempat Anda rusak. Jadi Mas Jokowi, jangan Anda ganggu dan recokin. Gue udah di titik capek ngomongin drama ijazah Jokowi. Ada yang lebih penting. Lo tahu nggak bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo harusnya bisa diadili dan dipenjara lebih berat dibanding Tom Lembong kalau menggunakan logika hakim pada vonis pidana Tom Lembong. 1. Tom Lembong dipenjara karena mengedepankan ekonomi kapitalis. Wes, Joko Widodo ini jagonya bos. Mukanya boleh wong deso. Ekonomi kapitalis mentok. Hak guna usaha untuk IKN. Dia buat 190 tahun lamanya. Undang-undang Cipta Kerja dibuat sangat pro pada investor, bukan pada buruh. Belum lagi case kayak pagar laut, case kayak proyek strategis nasional, bahkan terakhir ngomongin soal Raja Ampat, itu juga banyak produk hasil Jokowi yang kita tahu menguntungkannya bukan rakyat, menguntungkannya adalah kapital, oligark, pemodal-pemodal besar. Ini belum ngomongin hutang Indonesia kepada luar negeri yang begitu besar, belum ngomongin deforestasi yang besar-besaran, dan juga industri ekstraktif di zaman Jokowi yang gila-gilaan. Kedua, Tom Lembong dipenjara karena dianggap memperkaya orang lain walaupun dia nggak terima duit. Jokowi ini juga jagonya bos. Bukan hanya harta kekayaan dia yang naik, bukan hanya harta kekayaan anak-anak dia yang naik, tapi harta kekayaan menteri-menterinya pun ikut pada naik. Ini belum ngomongin soal harta kekayaan oligark dan juga para investor besar yang kemudian dikasih karpet merah di era Jokowi. Kurang apa Jokowi ini memperkaya orang? Luar biasa, sangat mulia Pak Jokowi ini ya. Ketiga, Tom Lembong juga dipenjara walaupun gak ada mens rea, gak ada niat jahat. Kita sama-sama tahu, Jokowi ini jagonya cuci tangan. Jagonya bilang, yo ndak tahu kok, tanya saya. Cara dia menggunakan bansos terbesar di Republik ini itu saat Pilpres 2024. Cara dia dalam mengacak-ngacak konstitusi untuk anaknya bisa maju jadi cawapres, bahkan sekarang jadi wapres. Memang mungkin nggak ada niat jahat, tapi niatnya adalah Asian value, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Walaupun ujungnya harus mengacak-ngacak konstitusi, itu nggak ada niat jahat, tapi harusnya resikonya juga di penjara. Itu coba lagi dan saya di Jalan Jenderal melihat begitu viralnya warna biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba tanggapi video Skunti ya. Katanya lo saya anak jenderal, DJ anak jenderal. Anak kodok aja ngaku-ngaku anak jenderal ya. Sejak kapan kodok jadi jenderal ya? Jajak Kunti. Yuk bilang apa tadi? Warna biru lagi trendy sekarang. Kenapa mengadu domba anak Abah sama anak Banteng telah mengadu domba antara Pak SBY sama Joko Widodo. Nah, kemarin katanya anak Abah sama anak Banteng mengadu domba antara Prabowo sama Jokowi. Sekarang sama SBY katanya. Ini ulat tamat otak lo ya. Lo bilang apa tadi? Kalian berani nggak mengutik ijazahnya Pak SBY yang punya power? Kalian berani nggak ngutik ijazahnya Megawati yang punya power? Nggak ada. Mau punya power kayak punya benit kayak nggak ada, ya nggak ada. Kalau SBY sama seperti Jokowi, dia tidak akan pilih. Saya salah satu pemilihnya SBY, ya nggak ada. Kami tidak pandang bulu. Di sini kita tidak melihat dasi orang, tidak melihat powernya siapa. Siapapun seorang pemimpin tidak patuh pada hukum di negara ini dan aturan, ya. Kami tidak akan biarkan mereka bernapas, ya. Jadi nggak ada power di sini, Kunti, ya. Mau Megawati kayak mau SBY siapapun, ya. Kami tidak melihat kedudukan orang. Tapi sayang SBY menang dengan cara yang baik, dengan cara yang bersih. Bagaimana dengan Jokowi kamu, ya? Pertama, Jokowi jadi presiden lancar
karena memang tidak merusak institusi MK. Tapi setelah Jokowi ya ditolak oleh rakyat untuk kedua periodenya, disitulah mulai otaknya Jokowi kotor ya menggunakan MK. Itu masih Usman yang belum jadi iparnya. Ya, itu pertama kali Jokowi kita lihat merusak institusi dan merusak KPU. Ya, kami tidak akan biarkan. Untuk apa kita melihat pangkat orang? Nggak ada gunanya. Ya, lagi pula tinggi pangkat mereka kita yang gaji. Ya, SBY, Megawati menang secara baik. Ya, yang buruk menang adalah Jokowi kamu di periode kedua. Yang buruk menangnya itu adalah Prabowo. Ya, karena induk kerusakan itu adalah Joko Widodo. Makanya yang Prabowo ini bisa jadi presiden. Nah kalau you sekarang bilang kami berani nggak mutik ijazahnya SBY? Apa gagalnya SBY waktu itu? Apa gagalnya SBY waktu itu? Saya salah satu orang yang milih SBY. Ya, tidak ada kegagalan SBY di situ. Ya, naik harga sembako daerah SBY dulu. Ya, itu Imlek sama Lebaran. 3 bulan kemudian udah normal toh. Ya, itu era SBY. Dan dia tidak mengacaukan MK, tidak merusak hukum. Bagaimana kita akan bersuara? Kalau sudah lengkap seperti itu, hukum sudah dijaga, demokrasi sudah dijaga, ya, ekonomi sudah dijaga. Mengapain repot-repot kita bersuara? Ya. Nah hari ini kalau kami tidak bersuara di era 10 tahun Jokowi, ya, mempuk sampai ke Prabowo sekarang hari ini, goblok, ya. Kalau rakyat diam-diam itu artinya negara baik-baik saja. Tapi kalau rakyat sudah bersuara itu artinya negara tidak baik-baik saja. Nah kalau SBY ini sama seperti Jokowi, emang dia akan selamat? Akan sama nasibnya seperti Jokowi. Ya, Megawati kalau sama seperti Prabowo hari ini merusak hukum, ya merusak demokrasi. Apa kami pandang dia anaknya mantan presiden? Tidak. Di sini tidak dilihat pangkatnya, apalagi yang namanya power. Nggak ada power di sini. Ya. Bukannya otak kalian selalu bilang, siapa yang berani ngomong sama Prabowo? Siapa yang berani ngeritik Prabowo? Nggak ada urusan ke situ. Ya. Ini negara kami. Ya, kalau bukan kami rakyat yang bersuara, siapa? Kami tidak memandang dasi orang, apalagi kedudukannya. Karena apa? Rusak hukum di negara ini, kami rakyat jadi korban. Rusak ekonomi di negara ini, kami rakyat juga jadi korban. Rusak demokrasi di negara ini, kami rakyat jadi korban. Ya, perlu diingat Kunti. Ya, tombak utama kemerdekaan Indonesia adalah rakyat. Ya. Jadi kami tidak memandang dasi orang, apa kedudukan, apalagi yang namanya power nggak ada power di sini. Kita tidak membahas masalah pribadi, ini kita membahas tentang negara. Kenapa? Emang Jokowi lu buruk kan? Nah, lu bawa-bawa tuh nama SBY sekarang, nggak ada urusan sama SBY. Ya, coba kelakuan SBY sama seperti Jokowi, apa dia akan selamat dari mulut rakyat? Kan tidak. Jangan sembunyi dibalikin ketek kamu, dibalik keteknya Prabowo, ya. Apa urusan kami? Nggak ada urusan. Di sini tidak ada masalah pribadi di sini. Ini masalah negara. Ya. Kalau presiden itu baik-baik, ya, menjaga hukum, menjaga demokrasi, menjaga ekonomi, kami rakyat pun tidak akan bersuara. Tapi kalau yang 3 ini sudah dirusak, kami rakyat pun tidak tinggal diam. Ya, karena apa? Yang jadi korban itu kami rakyat. Jadi ingat-ingat Kunti, kemerdekaan Indonesia ini dari tangan Jepang Belanda sampai kebangkitan PKI itu adalah perjuangan rakyat. Jadi kami berharap ya, jangan jual-jual ya SBY di sini. Nggak ada SBY di sini. Ya. Sekarang bawa nama SBY, bawa nama Megawati. Kemarin katanya Bapak Jokowi diadu domba sama Bapak Jenderal Prabowo. Nah sekarang katanya kami mengadu domba antara Jokowi sama SBY. Ini koplak amat si otak kok Kunti. Dulu aja lo serang-serang tuh SBY. Oh katanya Hambalang tuh mangkrak. Ya. Ini SBY. Lah, kami nggak pandang itu. Ya, ngapain ngurus mantan presiden udah nggak bisa diurus. Ya udah jadi mantan aja. Ya. Kenapa kita masih membahas Jokowi? Ya. Karena ini bawaan Prabowo. Ya, Prabowo selesai kerja ke luar negeri melapor tuh sama Jokowi, ya. Nggak ada sejarah seperti itu. Ya. Sekarang kamu bilang kalau berani nggak ini Megawati karena ada powernya, berani nggak itu ijazahnya SBY karena apa urusannya dengan power? Nggak ada urusan. Ya, siapapun yang jadi pemimpin di negara ini, kalau mereka tidak menjaga hukum dengan baik, menjaga demokrasi, merawat ekonomi, rakyat pun tidak tinggal diam. Ya, karena kami tidak mau negara kami ini kacau. Ya.
Jadi itu aja Kunti ya. Lu jadi setan aja lu kentayangan. Ya kemarin katanya anak Abah sama anak Banteng ya ngadu domba Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo. Nah sekarang katanya anak Abah anak Banteng ngadu tuh adu domba tuh Jokowi sama SBY. Nih lah ada-ada aja isi mulut kok ya. Untuk apa dia adu domba? Nggak penting ya. Yang perlu dirujak ya Jokowi ya karena dia perusak. Jadi itu aja Kunti ya. SBY kalau modelnya kayak Jokowi dia juga tidak akan selamat dari mulut rakyat ya. Begitu juga dengan Megawati. Cuman mereka mampu membangun, mampu merawat demokrasi, mampu membangun hukum dengan baik, mampu menjaga ekonomi. Nah kalau sekarang kami diam selama 10 tahun Jokowi dan sambung ke Prabowo sekarang yang jual bulut di media setiap hari. Kalau kami tidak bersuara, ini negara kami ya. Karena rusak hukum di negara ini, rakyat jadi korban. Rusak ekonomi, rakyat pun jadi korban. Rusak demokrasi, rakyat juga jadi korban. Dan kami juga tidak buta-buta amat dalam hukum, dalam aturan di dalam negara ini. Ya, makanya kami bersuara. Kalau negara ini baik-baik saja, rakyat diam. Tapi kalau rakyat sudah bersuara, artinya itu negara. Guys, saya kira Anda semua setuju kalau kita minta sejumlah wartawan, katakanlah wartawan senior, untuk datang menemui khusus Pak Jokowi, meminta klarifikasi langsung terkait dengan pernyataan perasaan politiknya bahwa ada kekuatan besar di balik gerakan yang terus saja mempersoalkan keabsahan ijazahnya, termasuk yang ingin memakzulkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres. Karena tanpa ada klarifikasi langsung, maka ini menjadi bagian dari benih ketegangan dan konflik politik elit dalam negeri. Selain itu, ini juga yang aktivis yang bergerak, akademisi dan aktivis, para tokoh yang bergerak ini juga merasa ini difitnah ini oleh Pak Jokowi, bahwa mereka ada yang membiayai, ada kepentingan politik di balik gerakan mereka itu. Ya, entah, tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali Pak Jokowi. Tetapi yang sudah agak tertuduh sekarang karena dinyatakan langsung oleh salah satu pendukung Pak Jokowi pada saat wawancara di TV, bahwa yang dimasukkan Pak Jokowi kekuatan besar itu adalah partai politik yang bajunya biru, karena yang bersangkutan pada wawancara itu memakai warna biru. Nah, orang sudah bisa curigai langsung nih, berarti ini Partai Demokrat. Kalau PAN dan Nasdem kan kecil kemungkinannya. Tapi Partai Demokrat punya sejarah disharmoni dengan Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi di periode kedua jabatannya sebagai presiden. Nah, Partai Demokrat kan pada saat itu diacak-acak. Ya. Yang mengacak-acak, ya orang sudah tahu semua, adalah tokoh penting yang paling dekat dengan Pak Jokowi, yaitu Jenderal Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan pada saat itu. Jadi mungkin Pak Jokowi menganggap bahwa gerakan ini didorong oleh Partai Demokrat, apalagi dikatakan bahwa ini kalau Pak Gibran diturunkan, yang akan ditampilkan sebagai Wapres adalah Pak AHY. Nah, ini kan kecurigaannya sudah tegas seperti itu. Dikaitkan juga, ini Pak Roy Suryo, sejarah politiknya adalah kader Partai Demokrat. Bahkan pernah jadi menteri pada saat SBY jadi presiden. Jadi ini harus dikelirkan sekali lagi oleh Pak Jokowi. Nah, yang celakanya, teman-teman semua, ini kan para aktivis, para akademisi yang bergerak terus ini, dianggap ada yang membiayai mereka. Padahal ini bisa dikatakan gerakan murni, gerakan moral dari mereka-mereka yang ingin mengkelirkan keraguan atau tuduhan itu sendiri. Benar nggak Pak Jokowi ijazahnya asli atau memang palsu? Itu aja kan sebetulnya yang mau dicapai oleh teman-teman ini. Tapi karena ada tuduhan itu sekarang, ini mereka ini ada yang biayai. Ini tolong dijawab juga ini Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana,
Risma Sianipar tolong jawab ini. Ini termasuk mahasiswa yang bergerak itu, yang sudah mulai ya. Saya kira ini akan dituduh sebagai ada kekuatan yang membiayai atau menumpanginya. Persoalan pemakzulan, saya kira itu jelaskan nih, yang bergerakan para purnawirawan nih sudah bersurat ke DPR. Nah, mungkin Pak Jokowi menganggap bahwa purnawirawan ini sudah koordinasi dengan Pak SBY, sama-sama purnawirawan. Siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Ade dan kawan-kawan ini menduga bahwa ada tokoh besar di balik isu ijazah Jokowi ini. Siapa sebenarnya tokoh besar? Apakah benar hal tersebut? Cuman hanya Bung Ade dan Pak Jokowi ini, mana lah ada. Ya, kalau ada tokoh besar berarti saya... Ada yang ngerancang katanya, Bang. Menerima dana dong, ya Rp1 pun saya tidak menerima apapun, kan bisa dicek PPATK atau BIN atau Badan Intelijen yang lain, itu hal yang gampang. Saya tuduh seperti itu silakan aja diperiksa. Kalau saya sendiri sih nggak ada kaitannya dengan ormas atau organisasi politik atau apapun atau tokoh politik apapun. Ini memang independen. Para Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu itu adalah terlalu, ya gitu. Sebenarnya ini offset ya. Saudara Ade ini offset dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa nih? Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru, gitu. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru? Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Pak SBY pasti tidak mungkin melakukan itu karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar.